Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Nah, hari ini Pak Badrus akan melanjutkan tema 6, yaitu subtema 3 dan 4. Ya, anak-anak disiapkan dulu bukunya sebelum Pak Badrus memulai pembelajaran hari ini. Oke, disiapkan, siap. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah siap nggih untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Baik, Pak Badrus akan melanjutkan, yaitu kali ini kita akan membahas tema 6 subtema 3 dan 4. Tentang apa? Tentang gerak, melompat, dan gerak non lokomotor. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas di pertemuan yang dulu, yaitu materi sebelumnya, yaitu gerak berjalan berirama, variasi gerak berlari, dan gerak berlari zigzag. Nah, materi yang kita bahas untuk hari ini yaitu yang pertama, variasi gerak melompat satu kaki. Yang kedua yaitu variasi gerak melompat dua kaki. Dan materi ketiga yaitu gerak menekuk kaki. Yang keempat yaitu gerak meliuk badan. Nah, nomor 1 dan nomor 2 yaitu tentang gerak melompat. Nah, materi 3 dan 4 yaitu tentang gerak non lokomotor ya anak-anak. Baik, kita memulai pada materi yang pertama, yaitu variasi gerak melompat satu kaki. Nah, gerak melompat menggunakan tumpuan satu kaki ya anak-anak. Kalau anak-anak biasanya melompat menggunakan dua kaki, kali ini kita akan melakukan dengan satu kaki. Satu kaki atau kaki yang paling kuat, entah kanan atau kiri, sebagai tumpuannya. Gerakan ini untuk melatih otot kaki. Nah, gerakan ini termasuk gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor anak-anak? Gerak yang berpindah tempat. Bapak ingatkan kembali, yaitu gerak lokomotor yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, ini dia variasi gerak melompat satu kaki. Pertama, badan berdiri tegak, pandangan ke depan, angkat satu kaki tumpuan ke atas. Yang keempat, mendarat dengan dua kaki posisi sejajar. Nah, lakukan sesuai irama ya anak-anak, sesuai aba-aba atau peluit dari Bapak Ibu guru. Nah, di sini yang pertama, badannya sikap tegak. Untuk apa? Untuk mengambil ancang-ancang. Nah, pandangannya ke depan. Kenapa kok tidak ke bawah? Nanti takutnya jatuh kalau pandangannya ke bawah. Tidak usah menoleh kanan atau kiri ya anak-anak. Usahakan pandangannya tetap lurus ke depan. Karena apa? Meloncatnya ini nanti menuju ke depan. Nah, mendaratlah dengan kedua kaki. Karena apa? Dengan dua kaki supaya saat mendarat tumpuannya seimbang ya anak-anak. Nah, bisa dilihat di gambar, di LKS juga ada. Nah, di sini supaya anak-anak lebih paham, di sini Bapak mempunyai videonya. Gerak melompat satu kaki. Nah, ini gerak melompatnya. Itu tadi gerak melompat satu kaki ya anak-anak. Nah, di sini melompatnya yaitu ke depan. Dengan melangkah satu kaki sebagai tumpuan terkuat, lalu melompat ke atas. Saat mendarat menggunakan satu kaki lalu ditutup dengan kedua kaki. Oke. Nah, gerakan selanjutnya yaitu adalah
gerakan variasi gerak melompat 2 kaki. Kalau tadi kita menggunakan 1 kaki, sekarang kita menggunakan 2 kaki. 2 kaki sebagai tumpuan. Nggih. Sama, gerakan ini melatih otot kaki. Dan gerakan ini juga termasuk gerak lokomotor, yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, kalau tadi menggunakan 1 kaki, entah kaki kanan atau kaki kiri sebagai tumpuan, sekarang menggunakan 2 kaki. Nggih, anak-anak, untuk melompatnya. Nah, bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama, sama, badan berdiri tegak, pandangan tetap ke depan, tidak boleh tolah-toleh. Nggih. Lalu angkat kedua kaki, tumpuan ke atas. Kalau tadi 1 kaki, sekarang menggunakan 2 kaki. Mendaratnya sama dengan kedua kaki dengan posisi sejajar. Nah, saya lihat gambarnya di LKS juga ada gambarnya. Nah, supaya paham, ini Bapak ada videonya. Nah, melompat dengan 2 kaki. Jadi tumpuannya dengan 2 kaki, diangkat secara bersama-sama, dan saat mendarat tetap dengan 2 kaki. Oke anak-anak, mudah kan gerakannya? Nah, selanjutnya yaitu gerakan ketiga, yaitu gerak non lokomotor. Ada jenis gerak yang dilakukan di tempat tanpa ada perubahan dari satu titik-titik lain. Nah, gerak non lokomotor merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh tubuh tanpa merubah tempat. Nah, secara garis besarnya penjelasannya seperti itu. Kalau disingkat yaitu gerak non lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat, yaitu gerakan yang dilakukan di tempat itu sampai selesai. Ye. Kalau gerakan lokomotor yaitu gerakan yang berpindah tempat. Kalau gerakan yang non lokomotor yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, contoh gerakan non lokomotor yaitu menekuk kaki ke depan. Nah, seperti pemanasan ya anak-anak, gerakannya berdiri tegak, kaki rapat. Yang pertama, tangan di samping badan, angkat kaki kanan sampai rapat ke perut, nggih. Pegang dengan kedua tangan untuk menahannya. Tahan posisi tersebut hingga hitungan selesai. Jadi gerakannya seperti pemanasan kaki, yaitu mengangkat kaki ke depan. Nggih. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan gerakan ini tidak berpindah tempat, nggih. Jadi saat melakukan tetap tempatnya. Nah, gerakan non lokomotor selanjutnya yaitu menekuk kaki ke belakang. Nah, kalau tadi menekuk kaki ke depan, sekarang yaitu menekuk kaki ke belakang. Sama gerakannya saat anak-anak melakukan pemanasan. Langkah-langkahnya juga sudah ada di LKS. Yang pertama, berdiri tegak, kedua kaki rapat, tangan di samping badan. Yang ketiga, angkat kaki kanan, tekuk ke belakang. Nah, di sini poin keempat, tumit kaki kanan samping menyentuh pinggul. Diusahakan tumitnya menyentuh pinggul ya anak-anak, supaya apa? Gerakannya sempurna saat melakukan pemanasan atau saat melakukan praktek. Lalu tahan posisi tersebut hingga hitungan selesai. Nah, hitungannya sampai 8 saat melakukan gerakan ini. Gerakannya cukup mudah dan biasanya anak-anak lakukan saat melakukan pemanasan. Nah, gerakan selanjutnya yaitu menekuk kaki ke belakang. Nah, kalau ini kaki depannya agak ditekuk, nggih. Berdiri, kedua kaki dibuka lebar. Yang kedua, kedua tangan memegang lutut kaki. Nah, yang ketiga, putar badan ke arah kanan. Yang keempat, dorong lutut ke samping kanan dan tahan. Yang kelima, tahan posisi tersebut hingga hitungan selesai. Kemudian
sambil ke sikap semula berdiri dengan memegang lutut kaki. Gerakan ini sama dengan gerakan pemanasan juga, yaitu kaki kanan atau kaki kiri salah satu ke belakang, lalu yang sebagai tumpuan dipegang lututnya dengan kaki. Nah, kalau sudah bisa seimbang, tidak usah dipegang, tidak apa-apa. Nah, seperti ini gambarnya di LKS juga sudah ada. Bisa dipraktekkan di rumah saat melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan melompat tadi menggunakan satu kaki atau melompat dengan dua kaki. Gerakan keempat yaitu gerakan meliuk badan, adalah gerakan yang dilakukan dengan mengoperasikan posisi tubuh bagian pinggul. Nah, jadi gerakan ini bertujuan untuk apa, anak-anak? Untuk mengoperasikan posisi tubuh bagian pinggul. Jadi diutamakan bagian pinggulnya saja yang bergerak, entah bergerak ke kanan, ke kiri, ke belakang atau ke depan. Nah, contoh gerakannya seperti ini, gerakan meliuk. Nah, jadi gerakan meliuk badan ini pinggulnya dihadapkan ke kanan dan ke kiri. Nah, langkah-langkahnya di LKS sudah ada. Di sini berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan di pinggang. Yang keempat, liukan badan ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi gerakannya meliukan pinggang ke kanan dan ke kiri. Mudah kan anak-anak gerakannya? Biasanya anak-anak lakukan juga saat melakukan pemanasan. Nah, ternyata materinya sudah selesai. Anak-anak kelas 2 mendapat tugas yaitu membuat video gerakan melompat satu kaki dan dua kaki. Nah, Bapak ulangi lagi tugasnya untuk kelas 2 yaitu membuat video gerak melompat satu kaki dan dua kaki. Nah, bisa dikumpulkan ke Pak Badrus. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Untuk tema 6 yang sudah selesai kita habiskan yaitu tema 3 dan 4. Nah, Bapak berpesan pada anak-anak supaya tetap belajar, jangan malas, dijaga juga kesehatannya, dijaga juga sholat 5 waktunya. Jangan lupa untuk beristirahat. Jangan main HP terus anak-anak, lihat YouTube, main game, jangan. Jadi diusahakan waktu luangnya untuk belajar. Kalau belajarnya capek, buat istirahat, jangan main game. Jangan lupa tugasnya juga. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.